Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua, entah dimanapun dan kapanpun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia tentunya. Dan di sini kenalin ada aku, yaitu Faiki Henry Siswana, dan juga di sini ada teman aku, yaitu Muhammad Nanda Putra Farezi, yang mana di sini kami akan mengajak kalian buat kita belajar bersama mengenai Regarding Transaction and Market Values in Islam, yaitu salah satu bab pada mata kuliah akuntansi syariah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelum kita mulai diskusi kita, di sini aku pengen teman-teman bisa nyiapin dulu tempat duduk yang paling PW, bisa nyiapin juga cemilan-cemilannya ataupun minumannya, supaya nanti kalian bisa nyaman dan bisa PW tentunya buat kita belajar bareng dan dengan materi ini. Dan kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja buat materi pertama, yaitu akan langsung disampaikan oleh Nanda. Untuk itu, kepada Nanda, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas perkenalannya, Saudara Veki. Untuk yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan tentang akuntansi, konsep akuntansi dan syariah Islam. Di dalam konsep akuntansi dan syariah Islam ini terdapat beberapa konsep. Yang pertama ada the accounting entity concept, yang kedua ada the time period concept, dan yang ketiga ada the cost principle, yang keempat ada the matching principle, dan yang kelima ada the conservative principle, dan yang keenam ada the going concern principle. Jadi next. Oke, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai the accounting entity concept. Untuk konsep entitas sendiri atau the accounting entity concept sendiri, itu akuntansi mengharuskan pembuat akun untuk memperlakukan organisasi sebagai entitas yang terpisah dari pemilik dan prinsipal. Yang dimana batasnya itu ditetapkan antara organisasi dan pemiliknya, sehingga hanya dampak peristiwa ekonomi yang terkait dengan organisasi yang tercermin dalam akun organisasi. Terus konsep entitas sendiri di akuntansi dikenal selama awal negara Islam, mulai dari masjid dipakai, terus ada Bait al-Mal atau perbendaharaan dan wakaf, kemudian ada lembaga lainnya yang terpisah dan independen, serta ada badan hukum. Konsep entitas sendiri diterima oleh AAOIFI dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 yang diterbitkan pada Januari 1996. Dan yang kedua, seminar kedua tentang pasar saham yang diadakan di Bahrain pada tanggal 25 Januari tahun 1991, dan sesi ketujuh Akademi Fikih Islam yang diadakan di Arab Saudi pada bulan Mei 1992. Yang keduanya menerima konsep kewajiban terbatas untuk lembaga keuangan Islam. Bisa di next. Oke, yang kedua itu ada the time period concept atau konsep periode waktu. Jadi dalam konsep periode waktu sendiri dibagi eh, kehidupan bisnis itu dibagi menjadi periode atau yang bisa disebut dengan periode akuntansi. Untuk setiap periode ini, kumpulan laporan keuangan Islam disiapkan untuk transaksi yang terkait dengan periode tertentu. Umumnya, periode akuntansi ini digunakan pada atau selama 1 tahun kalender. Dan konsep periode waktu ini memfasilitasi pembayaran zakat yang penilaiannya dihitung setiap tahun. Artinya sebagai muslim diwajibkan untuk menghitung kekayaan tabel zakat mereka setiap tahun sesuai hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tidak ada zakat yang dibayarkan pada periode sampai 1 tahun berlalu. Bisa di next, Saudara Fegi. Yang ketiga ada the cost principle atau prinsip biaya. Menurut prinsip biaya sendiri, transaksi akuntansi untuk peristiwa ekonomi yang terjadi dalam organisasi tercermin dalam laporan keuangan Islam dengan biaya aktual mereka. Karakteristik utama dari prinsip biaya adalah objektivitas dan keandalannya, yang dimana akuntan yang berbeda akan menyetujui keakuratan dan objektivitas dari apa yang dicatat dalam catatan akuntansi di sebagian besar kasus di mana faktur mendokumentasikan biaya, mengingat informasi yang sama tentang transaksi.
Di cost principle sendiri atau prinsip biaya, memastikan bahwa laporan keuangan Islam tidak hanya didasarkan pada opini subjektif individu. Selain itu, prinsip biaya juga meningkatkan keandalan, relevansiannya, dan sejauh mana mencerminkan posisi moral Islam yang benar untuk dipertanyakan. Kritik yang baru saya sampaikan, ini telah mengakibatkan panggilan untuk aset dan laporan keuangan Islam untuk ditampilkan di neraca pada nilai pasarnya. Namun, memperkirakan nilai pasar dapat dilakukan dengan mengorbankan objektivitas dan keandalan. Oleh karena itu, seringkali perlu untuk melakukan trade-off antara keandalan dan relevansi dengan tujuan Islam. Di AAOIFI sendiri mengadopsi konsep biaya dalam kerangka konseptualnya atas dasar bahwa itu adalah metode yang menghasilkan informasi yang dapat diandalkan. Bisa di next. Selanjutnya ada the matching principle atau prinsip pencocokan. Menurut prinsip pencocokan sendiri itu item pengeluaran tuh dicocokkan dengan item pendapatan yang mereka hasilkan. Di AAOIFI mengadopsi konsep pencocokan untuk memastikan bahwa tanggung jawab biaya dibebankan kepada penerima manfaat. Konsep pencocokan sendiri membantu untuk menghitung kekayaan yang sebenarnya dikarenakan zakat. Dan secara historis, pajak Ottoman atas produk pertanian ditentukan setelah dikurangi biaya pupuk dan biaya lain yang terkait dengan produksi untuk pertanian. Itu kalau menurut pertanian. Dan menentukan keuntungan yang akan dibagikan dari kota mudarabah juga memerlukan penerapan konsep pencocokan. Namun, beberapa penulis telah mengkritik konsep pencocokan ini atas dasar pertimbangan yang diperlukan untuk menilai biaya yang dialokasikan untuk periode saat ini dan masa depan. Argumentasi sendiri telah dibuat untuk pendekatan kewajiban aset yang lebih dapat diterima dalam lingkungan Islam sebagai lawan dari pendekatan biaya pendapatan yang dipromosikan oleh prinsip pencocokan. Dan yang selanjutnya ada konservatis principle. Konsep konservatisme ini akuntan diharuskan untuk menghindari mengantisipasi keuntungan, tetapi harus memastikan kerugian dan biaya yang diantisipasi dan dipertanggungjawabkan. Prinsip ini bertentangan dengan optimisme umum manajer dalam melebih-lebihkan dan mengantisipasi pendapatan masa depan yang tidak pasti. Hal ini juga memastikan bahwa realitas Islam organisasi tercermin lebih baik dan bahwa pemangku kepentingan seperti kreditur lebih terlindungi. Penerapan prinsip konservatisme ini, masyarakat pelaporan nilai aset dan pendapatan terendah yang dapat mengakibatkan rendahnya nilai aset yang dikarenakan zakat. Kemudian konservatisme ini dengan demikian dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perhitungan zakat. Tetapi di sisi lain, perusahaan harus menghindari penilaian aset dan pendapatan yang terlalu optimis, yang dapat menyebabkan distribusi laba yang belum merupakan pendapatan. Oleh karena itu, konsep konservatisme ini penting dalam mengukur keuntungan yang akan dibagikan di antara mitra, meskipun dapat disesuaikan untuk menghitung zakat. Bisa di next, Saudara Vicky. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada prinsip kelangsungan hidup atau the going concern principle. Prinsip kelangsungan hidup ini mencerminkan asumsi bahwa bisnis dan laporan keuangan Islam disusun akan terus beroperasi di masa depan. Penerapan prinsip ini membenarkan akuntan membuat estimasi dan menghubungkan jumlah ke lebih dari satu periode akuntansi. Dan di Islam sendiri mengakui kesinambungan sebagai dasar kehidupan manusia. Kemudian kewajiban membayar zakat setiap tahun menekankan langsung kegiatan usaha. Dalam AAOIFI mengadopsi konsep kelangsungan usaha dalam pernyataan akuntansi keuangan nomor 2 atas dasar bahwa kontrak mudharabah yang terkait dengan periode waktu tertentu terus beroperasi sampai salah satu pihak dalam kontrak memutuskan untuk mengakhiri kontrak. Oke, Vicky bisa tolong di next. Baik, terima kasih.
Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai pasar atau market value. Inti dari akuntansi Islam sendiri adalah penggunaan nilai saat ini sebagai pengganti biaya historis untuk perhitungan zakat yang benar. Nilai saat ini diukur secara akurat, mengandung lebih banyak informasi daripada biaya aktual tentang risiko dan memiliki keuntungan insidental bahwa mereka konsisten dengan standar pelaporan keuangan internasional dan pernyataan pembuat standar Islam utama. Jumlah dan waktu pembagian keuntungan serta jenis modal yang harus dipertahankan merupakan pendorong penting dalam metode penilaian yang diadopsi. Di market value sendiri terdapat prinsip tended yang dimana dalam Islam mengharuskan perusahaan untuk tidak membagikan keuntungan apapun yang dihasilkan dari transaksi bisnis sampai modal yang diinvestasikan kembali. Sementara beberapa ahli percaya bahwa modal awal yang diinvestasikan harus dipertahankan sebelum pembagian keuntungan. Yang lain juga ada yang berpendapat bahwa prinsip ini membutuhkan modal real atau nilai ekonomi untuk dipertahankan sebagai lawan dari modal nominal yang dimana hal ini mendukung penggunaan nilai-nilai saat ini. Namun dalam prinsip ini kesulitan pragmatis yang terkait dengan penerapan nilai pasar mungkin mengharuskan pengguna biaya historis sebagai perkiraan nilai pasar dalam banyak kasus. Dan ada beberapa penulis telah mendebatkan dua neraca dalam laporan keuangan Islam yang mana satu disusun berdasarkan angka biaya historis dan yang lainnya menggunakan nilai pasar atau market value. Bisa di next? Ya, tolong Vicky. Baik, selanjutnya ada transaction and the accounting equation. Terdapat suatu pernyataan ya yang mendasar yaitu neraca menunjukkan laporan keuangan posisi organisasi, laporan laba rugi yang menunjukkan hasil operasinya dalam bentuk pendapatan dan laporan arus kas. Pernyataan ini yang baru saya sebutkan ini didasarkan pada persamaan akuntansi yang mencerminkan sumber daya yang digunakan dalam bisnis dan klaim terhadap sumber daya. Persamaan tersebut membentuk dasar untuk derivasi, itu ada aset, liabilitas, dan equity. Bisa dilihat di slide bisa dilihat di slide bahwa terdapat persamaan akuntansi yang dinyatakan dalam salah satu dua bentuk ekuivalen. Aset sama dengan liabilities plus owner equity atau modal. Terus aset dikurang liabilities sama dengan owner equity. Untuk lebih detailnya, untuk lebih lanjutnya, teman saya akan menjelaskannya lebih detail. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya lanjutkan ke teman saya, Vicky. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda atas kesempatan dan penjelasannya tadi. Dan di sini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kita masuk sebuah baru, yaitu Keeping Accounting Records in Islamic Business. Pasti di sini aku yakin bahwa teman-teman yang nonton sekarang itu kayak punya pertanyaan gitu, bahwa di zaman dulu, zaman Islam itu sebenarnya akuntansi itu asalnya atau zaman dulu tuh kayak gimana sih gitu? Apakah di zaman Islam tuh udah ada kayak model-model pencatatan dalam bisnis atau akuntansi gitu. Nah, makanya di sini yang pertama kita akan bahas dulu bahwa yang ternyata itu di Al-Quran itu ternyata ada sebuah perintah untuk mungkin asalnya pencatatan gitu, yaitu yang berada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang mana di sini ada potongannya, yaitu akan saya bacakan. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذين عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا.
Di sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Di sini teman-teman bisa lihat yang udah digarisbawahi bahwa di Al-Quran pun dalam sebuah transaksi, kalau di sini ada utang piutang, itu adalah kita diperintahkan untuk menuliskannya dan janganlah untuk menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Untuk itu di zaman Islam, pada periode negara Islam, di sini terdapat 10 poin untuk prosedur transaksi yang dicontohkan dalam bisa bisnis dalam Islam dulu atau dalam zakat juga. Yang mana yang pertama adalah pencatatan itu dilakukan segera setelah adanya transaksi. Hal ini dilakukan supaya menghindari mungkin lupa dan sebagainya. Dan yang kedua adalah diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya agar mempermudah dalam kita melihat dan mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, pendapatan berada di sisi kanan dan pembayaran di sisi kiri, disertai penjelasan yang lengkap. Misalnya itu pembelian apa, itu pendapatan dari mana, seperti itu. Dan kemudian yang keempat, tidak boleh ada catatan yang kosong, di mana hal ini untuk kita lebih tahu detailnya seperti apa. Yang kelima, tidak boleh menghapus atau menimpa catatan. Bahkan di zaman dulu, hal detail seperti ini itu sudah isyaratkan, sudah dianjurkan, yaitu kita nggak boleh untuk menghapus dan menimpa catatan, yang mana di sini ada berisiko tinggi apabila melakukannya ada tindakan kriminalitas, misalnya korupsi atau yang lainnya gitu. Kemudian yang keenam, rekening ditandatangani sebelum ditutup. Yang ketujuh, pencatatan ke buku khusus dilakukan berbeda dari orang yang mencatat transaksi aslinya. Ini juga untuk menghindari adanya sebuah kejahatan. Kemudian yang kedelapan, akun balance dan selisih total disebut al-hasil. Yang ke-9, laporan dibuat bulanan atau tahunan. Ini untuk perioditas tadi, supaya kita lebih tahu periode segini itu perbandingannya kayak apa, dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah laporan tahunan diaudit dan disimpan di Dewan Utama. Oke. Kemudian di sini kita akan langsung masuk ke dalam sebuah contoh kasus, yaitu pada perusahaan Dar Al-Fatina. Sebenarnya akan disajikan contoh transaksi bisnis dan pencatatan bisnis Fatina Jabir. Mungkin di sini teman-teman yang misalnya udah nonton itu udah pernah dapat PA1 dulu waktu semester 1 atau waktu SMA kuliah, mungkin akan lebih mudah dalam memahami karena contoh yang diberikan di sini adalah contoh-contoh akuntansi sederhana, sifatnya sebagai pengantar bagaimana pencatatannya kayak gitu. Nah, di sini kasusnya itu ada Fatina Jabir itu dengan bisnisnya yang bernama Dar Al-Fatina. Nah, di sini dia memiliki sebuah tantangan, yaitu untuk mempertahankan tenaga kerja terampil di Al-Ain dan menentukan apakah akan meningkatkan gaji agar sesuai dengan yang dibayarkan di Abu Dhabi atau di Dubai. Dan dampak peningkatan tersebut itu pada hasil operasi bisnis dapat lebih dipahami dengan menggunakan informasi akuntansi. Dan di sini yang ditanyakan, haruskah Fatina memutuskan untuk memindahkan pabrik kecilnya ke Dubai atau Abu Dhabi? Dan informasi apa saja yang dia butuhkan untuk mengevaluasi keputusan untuk tetap tinggal di Al-Ain atau pindah ke salah satu di kota ini. Untuk itu, di sini akan disajikan sebuah contoh, yaitu tentang bagaimana pencatatan transaksi dari perusahaan Dar Al-Fatina ini. Oke, kita langsung masuk yang pertama, yaitu dijelaskan bahwa ada beberapa bentuk atau metode gitu, yang tentunya kita udah nggak asing lagi. Yang pertama, double entry accounting, yaitu pencatatan dilakukan dengan double entry, melibatkan dua akun. Misalnya membeli bahan material, maka material akan bertambah dan kas akan berkurang. Saya kira ini kita mungkin udah cukup familiar dengan konsep seperti ini. Dan akun T juga, yaitu meringkas transaksi pada buku besar T sesuai dengan akunnya. Kas disesuaikan dengan tanggalnya, di debit dan di kreditnya dikelompokkan pada kas. Selanjutnya, mencatat transaksi di jurnal. Di sini contohnya adalah Dar Al-Fatina menerima 1.000 dolar Arab dari Fatina Jabir sebagai investasi awal dalam bisnis. Untuk itu, di sini pencatatan di jurnalnya yaitu kas di bank
debit 1.000 dan Fatina JB Capital yaitu 1.000 juga untuk investment by owner yaitu dari Fatina Jabir itu sendiri. Selanjutnya, flow-nya dalam pencatatan akuntansi yaitu tentu saja pertama mulai dari event, adanya kejadian, kemudian transaksi, kemudian source dokumen, recording, dan posting. Itu dimulai dengan event, misalnya tadi Fatina menginvestasikan $1.000 kepada perusahaannya sendiri. Itu termasuk event dan transaksinya seperti apa. Terus dokumen sebenarnya pendapatannya dari mana dan kemudian dicatat dan diposting. Di sini udah ada contohnya untuk pencatatannya yaitu ini yang tadi ya cash di debit, terus JB Capital di kredit. Terus dan di postingnya di sini ada masing-masing di cash dan JB Capital dicatat di tanggal yang sama debit pada cash dan juga kredit pada capitalnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas transaction analysis, journalizing, dan posting to the account. Di sini akan disajikan, kalau nggak salah ada 5 contoh gitu, sebuah kasus yang dimana akan dimulai dari transaction-nya, kemudian kita akan menganalisis debit kreditnya seperti apa, jurnal dan accounting equation. Dan di sini saya yakin bahwa teman-teman akan mudah untuk memahaminya, karena ini kita sebenarnya tinggal mengulang dari pelajaran-pelajaran akuntansi kita di awal. Itu yang pertama, itu contoh tadi yaitu investment by owner, yaitu Valentina aja itu nama modal sebesar 1.000, pada Abaya Bisnis. Analisisnya kas dan ekuitas bertambah di Dar Al-Fatina, debit kreditnya kas tentu saja berada di debit, Fatina Jabir, capital di kredit. Dan jurnalnya itu seperti tadi, cash 1.000 pada debit atas Fatina Jabir capital di kredit. Dan accounting equation-nya yaitu sesuai dengan persamaan tadi yang udah dijelasin Nanda, aset sama liabilitas plus owner ekuitas, kita masukkan sesuai dengan pengelompokannya. Jadi kas aset termasuk kas dan capital termasuk dalam ekuitas. Selanjutnya adalah cash per cash, yaitu pembelian secara cash, di mana di sini transaksinya adalah Fatina membeli material bahan seharga 100 secara tunai, dan analisisnya kan otomatis kasnya berkurang dan material bahannya dia akan bertambah, dan debit kreditnya tentu saja kas di kredit karena berkurang dan debit di dan material itu berada di debit. Kemudian jurnalnya menyesuaikan yang tadi yaitu material supplies pada debit atas cash di bank yaitu sama-sama 100. Dan accounting equation-nya bisa teman-teman lihat di sini bahwa cash-nya minus 100 dan plus material supply-nya plus 100 karena keduanya merupakan aset. Selanjutnya adalah membeli peralatan kantor secara kredit, yaitu seharga 150. Otomatis karena kita secara kredit, utang usaha kita akan bertambah, yaitu utang usahanya bertambah dan peralatan kantornya akan bertambah karena kita melakukan pembelian. Dan debit kreditnya, peralatan kantor di debit, utang usaha di kredit. Jurnalnya sama dan accounting equation-nya yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ada di office supplies sama dengan account payable sama-sama 150. Oke, selanjutnya yang keempat ada pembayaran utang, yaitu pembayaran utang di transaksi selanjutnya yang tadi gitu. Nah, di sini karena kita melakukan pembayaran utang, yaitu utang usaha otomatis akan berkurang dan kasnya juga berkurang karena melakukan pembayaran tadi. Nah, di sini yang dicontohkan adalah sama-sama 100. Mungkin di sini pembayarannya dilakukan secara bertahap dan ini pembayaran pertamanya dilakukan sebesar 100 gitu. Dan selanjutnya account payable di debit 100 atas cash 100 di kredit. Ya, yaitu asetnya bisa teman-teman lihat di cash dan di account payable. Dan yang terakhir ada cash withdraw, yaitu penarikan dana untuk biaya hidup, yaitu dari Fatina sebesar 200. Otomatis cashnya berkurang dan ekuitasnya juga berkurang. Dan debit kreditnya yaitu drawingnya di debit dan cashnya di kredit. Untuk accounting equation-nya yaitu untuk kasnya otomatis berkurang sebesar 200, yaitu ekuitasnya juga berkurang sebesar 200. Nah, setelah beberapa contoh transaksi tadi, setelah itu kita akan melakukan
menuliskan trial balance-nya, yaitu sesuai dengan yang udah ditransaksikan tadi, mulai dari cash sampai withdrawals-nya. Kemudian bisa dilihat tentu saja hasilnya akan balance antara debit dan kreditnya, yaitu 1050 untuk debit dan kreditnya 1050 sesuai dengan yang udah ditransaksikan tadi. Nah, tapi beberapa kasus tuh ada yang eh, entah itu adanya kesalahan pencatatan atau apapun itu yang menyebabkan eh, trial balance tuh menjadi error gitu. Dia dia nggak balance gitu gampangnya. Nah, kesalahannya itu tadi seperti yang udah aku sebutin itu bisa disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau ketambahan 01 gitu. Nah, di sini seorang akuntan itu harus bisa mencari akun yang mungkin salah ketik yang menyebabkannya. Kita mulai dari dicari dulu satu-satu akun mana yang menyebabkan terjadinya kesalahan itu. Nah, kemudian dijelaskan juga mengenai format jurnal dan buku besar. Ini ada salah satu contohnya yang saya kutip dari buku, yaitu format pada jurnalnya. Jadi di sini ada tanggal, kemudian ada account-nya dan explanation-nya, yaitu di sini kan ada cash dan Fathia JB Capital. Explanation-nya ada Oke, sorry. Explanation-nya ada received 1000 cash investment tadi dari Fatina. Ada password-nya juga, kode akun, dan debit dan kreditnya. Ini teman-teman juga saya kira nggak asing dengan format ini. Oke, selanjutnya ya. Dan di buku besar, tadi kan yang pertama ada buku besar T ya. Di sini ada format lain yaitu eh bisa teman-teman lihat di sini dicontohkan ada cash, Fatnil Capital sama material supplies. Dan komponennya juga nggak jauh beda yaitu ada tanggalnya, ada item jurnal refnya yaitu di jurnal yang pertama atau kedua atau ketiga atau keberapa, debit dan kemudian di sisi lain yang sama yaitu di kreditnya gitu. Nah, kemudian tadi udah sempat melihat juga kan ada kode akun. Kode akun di sini itu gampangnya pengelompokan akun agar mempermudah pencatatannya. Di situ kan ada kode 101 sampai 503 ya, yang bisa teman-teman lihat, yaitu dibedakan kode 1 sebagai aset, kemudian 2 liabilitas, 3 ekuitas, 4 pendapatan, dan yang kelima adalah beban, seperti itu. Dan di sini dibedakan untuk mempermudah dalam pencatatan dan pengelompokannya masing-masing gitu. Nah, di sini ada pembahasan yang cukup menarik yaitu Owners Equity Accounts, Revenues and Expense. Nah, di sini Fatina Jabir itu tentu saja sebagai seorang pemilik itu akan selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari usahanya yaitu dari Al-Fatina, karena setiap peningkatan pendapatan merupakan peningkatan modal dari pemilik. Otomatis karena dia pemiliknya, dia foundernya gitu, otomatis dia akan meningkatkan terus pendapatannya dan begitu pula akan menekan pengeluarannya karena pendapatannya itu juga termasuk pendapatannya dia juga kan sebagai pemilik, dan begitu pula dengan expense-nya gitu. Ini juga udah dijelasin di model di bawah yaitu aset sama dengan liabilitas. Ekuitasnya di sini dipecah sebagai capital min withdrawals-nya plus revenue min expense-nya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada new financial statement gitu. Nah, di sini itu bisa teman-teman lihat ya ada 6. Di sini ada 6 yang sudah dituliskan, yaitu didasarkan pada standar akuntansi keuangan nomor 1 yang dikeluarkan pada bulan Juni di tahun 1996 oleh AAIOV tentang penyajian umum dan mengungkapkan laporan keuangan pada Bank Umum Syariah, yang mana mensyaratkan penyusunan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan keuangan, perubahan ekuitas pemilik, atau laporan laba ditahan. Selain itu, kalau yang 4 itu kan mungkin kita semua udah nggak asing ya, dan ada 2 tambahan yang mungkin baru untuk kita, yaitu diperlukan pernyataan tambahan tentang perubahan dalam investasi yang dibatasi, sumber dan penggunaan dana zakat, dan zakat apabila bank memikul tanggung jawab untuk pengumpulan distribusi zakat, dan sumber dan penggunaan dana koder gitu. Wow.
Nah, di sini mungkin balance sheet, laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan cash flow, teman-teman udah, aku yakin udah cukup paham ya, balance sheet tentang aset, liabilitas, dan ekuitas, laba rugi tentang dia pendapatannya tuh dalam tahun atau periode tersebut tuh kayak gimana gitu. Apakah untung, apakah rugi, perubahan ekuitas juga, apakah terdapat peningkatan ataupun penurunan pada ekuitas, kemudian cash flow juga, cash flow-nya itu apakah semakin baikkah dibandingkan tahun sebelumnya atau kayak gimana gitu. Nah, di sini ada yang poin kelima, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan amal, yaitu adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Itu contohnya kayak gimana? Contohnya itu kayak, ini udah saya ambilkan dari Bahrain Islamic Bank di annual report dari 2017, yaitu Bank Syariah ya. Di sini ada poin yang kelima tadi, itu tentang pelaporan penggunaan dan sumber dari zakat dan charity fund. Ini contohnya bisa teman-teman lihat bahwa yang atas kan ada of zakah and sumber zakat, dan itu sumber zakatnya dari mana aja, dari distribusi zakat, non-Islamic income, donasi juga. Kemudian ada penggunaannya itu untuk apa aja yang di bawah, yaitu ada philanthropic societies, aid to need family. Terus totalnya masing-masing berapa, dan yang belum didistribusikan tuh ada berapa, itu ada di poin yang ke bawah gitu. Itu untuk laporan yang kelima tadi, yaitu intinya cuma pendapatan dia tuh sumber zakatnya dari mana aja dan itu digunakan untuk apa aja, itu harus jelas gitu. Dan yang keenam itu tentang laporan sumber dan penggunaan dana core, yaitu core ini adalah pinjaman tanpa bunga dalam waktu tertentu. Kalau teman-teman ingat kan di pertemuan kita yang pertama, di presentasi yang pertama itu, bahwa kita semua udah tahu, udah dijelaskan bahwa di dalam Islam itu adanya bunga itu merupakan hal yang nggak boleh gitu, hal yang diharamkan. Makanya di sini pinjaman tanpa bunga dalam waktu tertentu, waktunya jelas, nggak ada bunga gitu. Nah, contoh laporannya tuh kayak gimana? Contoh laporannya tuh kayak gini. Itu diambil dari Bahrain Islamic Bank tahun 2018 juga, bahwa yang atas eh, di sini digunakan untuk ada pernikahan, ada wakaf juga, dan bawahnya itu dari payment gitu, bahwa yang udah tadi dipinjam itu dikembaliin sesuai dengan 30, disesuaikan dengan yang dipinjam tadi gitu. Kalau yang bawahnya dari 2017 juga udah digunakan dalam apa-apa aja, dan ada repayment tadi, ada pengembaliannya, tapi di sini kayaknya belum belum semua dikembalikan, mungkin ada jangka waktu yang lebih dari 1 tahun gitu. Ini yang membedakan bahwa dalam akuntansi syariah, laporan keuangan syariah gitu, ada dua hal yang membedakan, yaitu tadi ada mengenai zakat dan mengenai qard ini. Nah, dan pembahasan kita yang terakhir yaitu using accounting information for decision making. Di mana sesuai topik tadi bahwa Fatina Jabir dalam membuat keputusan itu perlu membuat kondisi perusahaannya melalui sistem akuntansi atau laporan keuangan yang dihasilkan. Misal untuk memutuskan apakah akan pindah cabang ke Dubai atau tetap di Allah. Lain banyak yang harus diperhitungkan. Ini contohnya tadi setelah melakukan pencatatan, dan itu harus mengetahui dulu dalam pendapatannya tuh kayak gimana, beban-bebannya itu gimana di wilayah yang udah diduduki oleh perusahaannya. Nah, mungkin apabila dari sana itu bisa dianalisis, misalnya kalau dirasa pendapatannya sudah oke, atau sudah dianalisis pasar di Dubai atau yang lainnya itu kayak gimana, itu bisa diperhitungkan. Jadi di sini informasi akuntansi akan sangat berguna dalam melakukan decision making, terutama untuk perhitungan-perhitungan apakah keuangan kedepannya akan stabil apabila menggunakan skenario lain seperti itu. Dan di sini kami kira cukup sekian yang dapat kami sampaikan, yaitu dari saya dan Anda. Cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan, salah ucap, atau mungkin ada beberapa yang kami jelaskan yang kurang jelas. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah nonton video ini sampai dari awal sampai selesai ini. Dan semoga semuanya dari ilmu kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman untuk di dunia maupun di akhirat nanti. Dan sekali lagi dari kami sekian.
Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Selamat tinggal teman-teman. Bye.